Perkenalkan, kami dari kelompok 9. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan materi fisika seputar titik berat. Anggotanya adalah saya, Nadia, sebagai ketuanya. Saya Nisa Kandang. Saya Ramang Setiaji dan ini Andri Setiawan. Ini ada pengertian. Padat adalah suatu titik di mana threshold dari gravitasi partikel terkonsentrasi pada suatu titik sehingga threshold terbersih dari gaya gravitasi partikel tersebut. Modalnya pun harus mau. Di sini ada titik berat dimensi, 2 dimensi dan 3 dimensi. Titik berat satu dimensi. Benda berbentuk garis adalah benda yang lebar dan tebalnya dapat diabaikan. Karena itu berat benda sebanding dengan panjang benda. Untuk kasus satu garis, cara menentukan titik berat benda X, Y cukup mudah. Hanya perlu mencari titik tengah dari sebuah garis. Nah, ini akan dipakai rumus-rumusnya. L1 itu panjang garis 1, L2 itu panjang garis 2, Ln panjang garis N, X1, X2 sampai X3, Y1, Y2 sampai Ym itu argumen. Pada beberapa soal bilang satu dimensi tidak hanya diwakili oleh garis lurus, bisa saja berupa lengkungan atau lingkaran. Ini rumus-rumusnya. Di sini ada soal tentukan letak titik berat benda kemudian satu dimensi seperti gambar di atas. Pertama kita cari AB-nya dulu. Titik A ke B ini kan 12, titik B ke C ini 9. Jadi kita cari AC ini pakai rumus Pythagoras yang hasilnya ini 15. Kemudian kita cari X-nya dulu. L1 L2 ini kan L1 ini dari titik A ke B ini kan 12. Titik L2 ini dari titik A ke C ini 15. Terus kita cari X1-nya. X1-nya ini sama aja kayak titik A ke B ini sama yang 6. X2-nya ini dari sama aja kayak titik A ke C. Kemudian kita kali, kita gambar ini sama dengan 6. Terus kita cari Y-nya. L1 sama L2 ini kan kita udah tahu ya. Terus kita tinggal cari Y1 sama Y2-nya. Y1 ini kan Y2-nya ini 4,5. Kemudian kita kali kita tambah yang hasilnya 2,2. Kemudian ini hasil titik beratnya jadi 6,2,5. Oke, selanjutnya adalah titik berat berdimensi. Benda berbentuk luasan atau berdimensi luas merupakan benda yang ketebalannya dapat diabaikan, sehingga berat benda sebanding dengan luasnya atau digampangkan dengan A. Terus di sini kita bisa lihat ada rumus ini bisa kita gunakan ketika bangunan tidak memiliki lubang atau celah. Kalau misalnya di soalnya ada yang ada celah-celah atau lubang ya itu tinggal dikatakan saja. Jadi ini adalah rumusnya. Intinya sama seperti tadi, ini adalah luas. Jadi ini adalah luas. 21 dikali X1. X ini merupakan sampai AN dikali XN. Berlaku juga dengan yang Y. Nah, kita cari luas dikali dengan titik tengahnya. Berikut ini merupakan tabel yang titik berat yang bisa kita gunakan ketika ada soal-soal titik berat. Di sini ada satu soal. Kita bisa gambarnya kayak gini.
carilah titik berat benda. Pertama kita bisa bagi bangunnya jadi dua bagian. Ini ada persegi panjang 1 dan persegi panjang 2. Lalu kita cari luasnya terlebih dahulu seperti ini. Setelah itu kita bisa cari titik tengahnya dengan membuat diagonal dari masing-masing sudut. Kita bisa buat diagonal yang menyangkut seperti ini, dan perpotongannya ini adalah titik berat atau titik tengah. Setelah itu kita masukkan seperti rumus yang kita tahu. Di sini adalah x atau aksis titik berat. Kita masukkan luas pertama dikali dikali dengan 2 atau luas kedua dikali dengan aksis kedua dibagi aksis 1 dikali 2. Di sini kita tinggal masukkan angkanya yang telah kita ketahui, dan di sini kita mendapatkan x0 atau aksis sebesar 30. Dan kita juga harus mencari koordinatnya, yaitu y0 luas 1 dikali dengan koordinat 1 dikali dengan luas 2 dikali dengan koordinat 2 per luas 1 kali luas 2. Dan kita dapat hasilnya dari 20. Dari sini kita bisa dapatkan aksisnya sebesar 20 dan koordinatnya sebesar 30. Sehingga titik berat benda ini adalah 20,30. Terus di sini ada catatan lagi ya. Koordinat titik berat benda homogen tersebut adalah di sini kita bisa terapkan seperti tadi. Untuk mencari titik tengahnya atau titik berat masing-masing bangun ini, kita bisa bagi ketiga bangun tersebut, lalu kita cari titik tengahnya dengan memotong diagonal. Dan pemotongan ini adalah koordinat titik berat. Lalu jangan lupa kita cari luasnya seperti tadi, luas bangun 1, luas bangun 2, dan luas bangun 3. Setelah itu, jika kita telah mengetahui luasnya, kita tinggal masukkan ke rumusan titik berat yang telah kita ketahui, dan sehingga kita mendapatkan titik berat benda adalah 3,5. Yo guys, tadi kan kita udah ngebahas tentang satu dimensi, dua dimensi, dan sekarang kita akan mendapat tiga dimensi. Satu dimensi tadi pakai apa? Ada yang merhatiin? Satu dimensi pakai panjang, dua dimensi pakai luas, dan tiga dimensi kita akan memakai volume. Nih, rumus-rumus yang akan kita gunakan ada di sini, atau kalian bisa lihat di buku paket halaman 29. Kita langsung masuk ke satu soal aja ya. Ada dua bangun, kerucut dan silinder. Nah, kita di sini mau nyari titik beratnya. Pertama kita cari di bangun silinder dulu. Jadi yang perlu kita cari itu titik berat Y atau ordinatnya. Habis itu kita cari volumenya. Buat nyari ordinatnya silinder, kita pakai rumus yang di halaman 29. Itu ada 1/2 kali T. Ini udah ada T-nya 15. Jadi 1/2-nya T adalah 7,5. Lalu kita cari volumenya. Ada yang tahu volumenya? Volumenya ini ya. Kita cari Pi kali R kuadrat kali T. R-nya adalah 7 dan T-nya adalah 15. Lalu kita dapat 735 Pi. Setelah itu kita move on ke kerucutnya. Sama kayak tadi, kita cari ordinatnya dulu atau Y-nya dulu. Rumusnya ada di halaman 29 lagi. 1/4 dikali T. Nah, kita bisa lihat panjang keseluruhannya ada 39. Kalau dikurang 15, jadinya kita dapat 24. Jadi 1/4 dari 24 adalah 6. Nah, kenapa di sini ditambahin 15? Karena kalau kita menghitung Y, kita harus hitungnya dari bawah, dari alas. Jadi 1/4 24 yaitu 6 ditambah
tinggi nih 15. Dapatlah kita 21 cm. Kalau kita cari juga volumenya ada di rumusnya yang sebelumnya. 1/3 kali pi r kuadrat kali t. Dapatlah 392 pi. Oke, setelah itu kita cari ordinatnya. Rumusnya adalah ordinat kali volume pertama, ordinat kedua kali tambah ordinat pertama dikali volume pertama ditambah ordinat kedua dikali volume kedua dibagi volume pertama tambah volume kedua. Masukin, hitung, dan lalu kita dapat 12,2 cm. Itu adalah untuk Y-nya. Nah, ini kan 3 dimensi. Untuk X dan Y-nya kita bisa pakai logika aja. Kalau Y-nya adalah 12,2, ini kan sama, jadi pasti di tengah. Kalau X juga pasti sama, di tengah. Jadi Y-nya adalah segini dan X dan Z-nya adalah di tengah. Oke, berikutnya adalah contoh soal lagi, yaitu ada limas dan kubus ya. Oke, kita hitung dulu. Ada yang tahu rumus volume dari kubus? Gak tahu. Rusuk kali rusuk kali rusuk 10 kali 10 kali 10. Untuk volume limas ada 1/3 dikali 10 kali 10 kali tingginya, yaitu 8. Untuk X-nya kita udah tahu, karena ini sama berarti X-nya pasti X-nya tengah-tengah kan, jadi ini 10 dibagi 2, 5. Untuk limas juga kan ini sama alasnya sama kayak rusuknya, jadi 5 juga ya, 10 dibagi 2. Kalau Y-nya untuk kubus pasti 5 juga karena 10 dibagi 2. Untuk nyari Y dari limas nih, ini kita tahu bahwa tingginya limasnya adalah 8. Buat nyari Y-nya kita pakai 1/4 dikali T. T-nya itu adalah 8. Jadi 1/4-nya 8 adalah 2. Kenapa di sini ditulis 12? Balik lagi kayak tadi. Kita kalau ngitung Y itu harus dari alas. Jadi tambahin 10. 2 ditambah 10 adalah 12. Makanya ditulis 12. Lalu untuk rumusnya bisa dilihat di buku paket juga ada. Buat nyari Y, volume dikali Y ditambah volume kubus tambah Y kubus, volume kubus dikali Y kubus ditambah volume limas dikali Y limas dibagi volume 1 ditambah volume 2. Jadi kita selang-selang aja, 10 selang bawah samanya bawah kan, sama kan, atasnya 10 bawahnya 10 silang. Lalu ini ada 10 dan 12 kita bagi 2 aja, jadi 5 dan 6. Lalu kita dapatkan dia sama dengan 25 tambah 16 per 5 tambah 4/3. Kita hitung lalu kita dapat ordinatnya adalah 6,47. Oke, karena tadi Y-nya sama, jadi otomatis absisnya adalah 5. Lalu untuk ordinatnya kita dapat dari hitungan sebelumnya yaitu 6,47 meter. Berikut ini adalah benda-benda yang menerapkan konsep titik berat. Yang pertama ada konstruksi bangunan, yang kedua adalah pesawat terbang, ketiga adalah gelas kaca, dan yang keempat adalah bank udara. Keempat contoh tersebut menggunakan konsep titik berat untuk menyeimbangkan dirinya. Baik, mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Karena apa gunanya menjelaskan jika perasaan ini tak akan terbalaskan. Kami pamit undur diri, karena kalau maju saya akan teman sendiri. Jika ada salah kata mohon dimaafkan, jika ada rasa mohon diungkapkan. Ayo ting ting makan kepiting. Thank you for everything. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.